seperti apa ini ruang sidang. Masa atau tepatnya tamu pengunjung sudah memadati ruang sidang ini, dan tadi sudah dibacakan juga tata tertib oleh petugas dan sudah ada kuasa hukum dan juga JPU. Kita tinggal menunggu ini majelis hakim memasuki auditorium Kementerian Pertanian dan juga terdakwa Ahok. Seperti yang disampaikan pemirsa bahwa sidang kali ini berlangsung tertutup. Meskipun demikian, pihak media masih diperkenankan untuk mendengarkan jalannya sidang melalui sound system yang disiapkan oleh pengadilan begitu di depan ruang auditorium, dan sebagian dari mereka juga diperbolehkan untuk memasuki ruang sidang tapi tanpa membawa kamera, maupun persidangan ini tidak disiarkan secara live begitu oleh media manapun. Dan setiap tamu atau pengunjung yang masuk atau menghadiri ruang sidang ini terdiri dari dua kubu begitu, kubu yang pro dan juga kontra, yang sudah disterilisasi, sudah diperiksa. Kita akan lihat ini sudah ada majelis hakim yang memasuki ruang auditorium. Ya, itu tadi pemirsa, sidang Ahok ke-10 dengan kasus penodaan agama sudah dimulai begitu, dan tadi dapat Anda lihat awak media sudah dipersilakan untuk keluar dari aula sidang begitu. Namun kita masih bisa menyaksikan sedikit ini, saksi sudah diperkenankan untuk memasuki auditorium, dan ini adalah gambar awak media yang diminta untuk keluar karena tidak boleh merekam jalannya sidang.
hanya bisa mendengarkan jalannya sidang melalui sound system yang sudah disiapkan di depan auditorium begitu. Bung Usman, komentar Anda melihat sidang kali ini sudah dimulai menurut Anda? Ya, saya kira ini kelanjutan saja begitu, cuma berbedanya kemarin itu para saksi fakta, sekarang adalah saksi ahli, dan sidang juga berlangsung secara tertutup, hanya di awal awak media boleh meliput, dan ini yang biasa Pemirsa, sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama sebagai terdakwa kasus penodaan agama, dan kita akan melihat langsung bagaimana suasana terkini di sana saat ini. Yang Anda lihat ini adalah suasana di auditorium Kementerian Pertanian. Sidang akan dimulai pada pukul 9 dan seperti biasa ini kita menyaksikan sebagian dari kuasa hukum Ahok sudah berada di auditorium, dan kita masih akan menantikan kehadiran dari JPU dan juga kehadiran saksi-saksi lainnya. Dan menurut informasi yang kami terima saat ini, Ahok sendiri sudah berangkat begitu dari Balai Kota menuju gedung Kementerian Pertanian. Dan ini adalah auditorium dari Kementerian Pertanian yang sebagaimana seperti biasanya hanya orang-orang terbatas saja yang boleh memasuki area sidang dengan kapasitas sekitar 80 sampai dengan 120 pengunjung atau tamu yang sudah memiliki ID card begitu yang diperkenankan untuk mengikuti jalannya sidang. Dan selain itu juga tadi sebelum kemudian ada informasi terkait keberangkatan Basuki Cahayapurnama dari Balai Kota pada pukul 7 tadi, Ahok sendiri sudah menjalankan fungsinya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk hari pertama ini sudah dimulai. Yang dapat Anda lihat ini adalah suasana terkini tadi yang sudah kami rekam sekitar pukul 7 pagi. Ahok memulai aktivitasnya bekerja sebagai Gubernur kembali di Balai Kota dan disambut oleh karyawan dan juga masyarakat yang sudah menunggu Ahok begitu sejak pagi. Dan mereka menyambut dengan antusias kehadiran atau kedatangan dari Ahok ini di depan pintu kantor Balai Kota dan mengajak foto bersama dan juga mengungkapkan berbagai macam komentar dan juga keluhan-keluhan yang terjadi. Dan selain aktivitas yang dapat Anda lihat, selain mengajak foto bersama Ahok di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, beberapa masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan juga keluhan mereka seperti biasa. Ini bukanlah pemandangan yang langka, bukan pemandangan yang aneh begitu, karena saat Ahok menjabat sebagai gubernur begitu, ia membuka ruang diskusi langsung kepada masyarakat sebelum ia memulai pekerjaannya di depan kantornya. Ia membuka ruang masyarakat untuk dapat berbicara dan menyampaikan langsung apa yang menjadi masalah-masalah di Jakarta, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti langsung oleh Pemda DKI begitu. Ya, itu tadi pemirsa rangkaian kegiatan dari Ahok di hari pertama bekerja, dan saat ini sudah menuju ke lokasi sidang untuk menjalani agenda sidang ke-10 dengan agenda pemeriksaan atau keterangan ahli. Dan kita akan langsung kembali berdiskusi bersama Bung Usman Kansong dan Bung Jamin Ginting. Bung Jamin, tadi Bung Usman menyatakan banyak sekali tafsir ini terkait dengan masalah agama begitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya perlu tidak kemudian menghadirkan saksinya dari Kementerian Agama begitu? Iya, begini ya, semua kalimat ataupun kata yang menyangkut tentang hal yang dapat membuktikan kata tersebut sebagai dasar pemidanaan seseorang, maka kata tersebut harus bisa ditafsirkan. Nah, dalam hukum ada namanya penafsiran sistematis. Tadi Bung Usman mengatakan sistematis artinya itu dikaitkan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi, dengan peraturan yang sejenis yang mengatur tentang hal yang sama. Selain itu juga ada penafsiran gramatikal. Gramatikal artinya makna kata tersebut secara gramatikal, dari grammar, dari tata bahasa. Nah, kalau kita mau tahu contohnya Al-Quran ini siapa yang terjemah di Indonesia yang secara resmi, nah ini harus dilihat gramatikalnya. Contohnya Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama yang menjadi panutan secara resmi untuk menerangkan makna kata dari suatu ayat, maka secara grammatically dan secara sistematis dia harus dihadirkan untuk menjelaskan makna kata dalam
ketentuan tersebut. Nah, kalau ada orang lain, contohnya lah, ada pemuka agama yang memiliki keahlian untuk bisa menafsirkan karena dia pernah ke negara asli yang mengeluarkan Al-Quran, ataupun dia memiliki kemampuan berbahasa yang baik di dalam bahasa aslinya, dia juga bisa dihadirkan, tetapi kedudukannya bukan lembaga resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penterjemahan tersebut, sehingga dia sulit untuk mengatakan secara legal standing dia mempunyai kewenangan untuk menafsirkan kata yang benar terhadap hal tersebut. Nah, inilah yang saya katakan. Jadi apakah MUI juga merupakan lembaga yang resmi untuk menafsirkan ataupun menerjemahkan suatu Al-Quran? Kalau dia resmi secara hukum, secara legalitas, tentu kedudukannya nanti sama dengan Kementerian Agama. Kalau memang Kementerian Agama yang memiliki kedudukan untuk bisa menafsirkan atau menerjemahkan ayat-ayat tersebut. Oke, gimana Bung Usman? Ya, memang setahu saya terjemahan dominan ya dalam konteks akad ta'awliyah dalam Al-Maidah 51 itu ya memang pemimpin ya, dan itu terjemahan itu diterbitkan oleh Kementerian Agama, dulu namanya Departemen Agama ya, tetapi persoalannya itu adalah terjemahan dominan ya. Terjemahan dominan artinya sebetulnya ada terjemahan lain yang terjemahannya bukan pemimpin ya. Saya kira tidak, ya harus ada juga terjemahan yang lain, yang atau ahli lain yang bisa menafsirkan secara lain juga, agar kemudian hakim bisa menimbang-nimbang nanti mana yang lebih pas. Misalnya Pak Quraisy Shihab, itu kan kita kenal sebagai pakar tafsir, dia punya tafsir Al-Misbah misalnya. Ya dulu ada namanya Buya Hamka, ya almarhum, itu juga punya menerbitkan tafsir. Ya, nah jadi saya kira tafsirnya bisa berbeda-beda, dan tafsir dominan itu memang diakui begitu, tetapi bukan harus benar dia, ya tidak selamanya benar, diakui tidak selamanya benar. Nah karena itu harus ada juga ahli tafsir lain yang mestinya dihadirkan nanti oleh pengacara misalnya, oleh pembela Pak Basuki, itu akan ditampilkan mestinya begitu tafsir-tafsir yang memberikan perspektif berbeda, yang bisa jadi justru itu yang benar, yang dominan belum tentu benar ya, yang dominan belum tentu benar. Nah karena itu saya kira penting untuk ada alternatif lah, katakanlah seperti itu. Oke, sebelum kita gali lagi terkait dengan keterangan ahli, tadi kita sempat menyaksikan bersama ada visualisasi aktivitas Ahok pertama kali sebagai gubernur. Menurut Anda nanti fungsinya sebagai gubernur akan terganggu tidak dengan adanya kasus ini, Bung Usman? Saya kira tidak, ya. Saya kira tidak. Tapi yang paling penting adalah undang-undangnya dulu, kan begitu. Ya, undang-undangnya membolehkan atau tidak. Ini kan yang sedang menjadi perdebatan. Kok Pak Basuki diizinkan lagi menjadi gubernur setelah cuti kampanye? Ya memang undang-undang tentang pemerintahan daerah itu tahun 2014 pasal 83 itu dikatakan bahwa pemberhentian tanpa melalui DPRD itu bisa dilakukan bila kepala daerah itu menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Pak Basuki kan bukan minimal 5 tahun. Dia kan ancamannya 4 tahun begitu. Ya. Jadi sebetulnya bisa dia menjadi kepala daerah lagi begitu, dan tidak mengganggu aktivitasnya. Ya dia tadi menyempatkan diri misalnya untuk datang ke balai kota dulu untuk bertemu dengan warga, nanti kemudian setelah sidang dia akan kembali lagi begitu. Sedikit mengganggu, tetapi secara umum saya kira dia bisa tetap menjalankannya sampai akhir masa jabatan, misalnya terpilih gubernur lagi begitu loh. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi Bung Usman dan juga Bung Jamin perbincangan kita jeda dulu, tetap bersama kami hanya di Breaking News. Hari ini kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama juga menyatakan keberatan juga penolakannya terhadap 2 dari 4 orang ahli yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang ke-10 hari ini. Baru saja tadi ahli pertama tiba di ruang sidang, yakni ahli pertama ini adalah Profesor Muhammad Amin Suma. Profesor Muhammad Amin Suma ini merupakan ahli agama
yang tercatat berdasarkan surat tugas dari Majelis Ulama Indonesia, dan ini merupakan salah satu ahli yang dinyatakan ditolak oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Mengapa demikian? Karena dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sendiri mempertanyakan independensi ahli yang kali ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena ahli pertama ini, Profesor Muhammad Amin Suma, memang ahli agama yang berasal dari pihak Majelis Ulama Indonesia, sehingga dari kuasa hukum sendiri mengkhawatirkan adanya subjektivitas dalam keterangan yang akan dihadirkan dalam kali ini dari Profesor Muhammad Amin Suma tadi, karena bagaimanapun menurut kuasa hukum pihak Majelis Ulama Indonesia, meskipun dihadirkan sebagai ahli, adalah lembaga yang mengeluarkan produk berupa pendapat dan juga sikap keagamaan yang akhirnya menyatakan bahwa pernyataan Basuki Cahayapurnama mengenai surat Al-Maidah ayat 51 itu telah menodai agama Islam, sehingga dikhawatirkan nantinya keterangannya akan berpihak kepada salah satu pihak dalam persidangan ini, karena sikap keagamaan yang sejak awal terbentuk dari Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, Yohana. Selain itu, sebelum menolak dua ahli yang hadir dalam sidang kali ini, pada sidang ke-9 sebelumnya, jika kita ingat, kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama juga sempat menolak adanya salah satu ahli yang dihadirkan, yakni dalam sidang ke-9 kemarin, Hamdan Rashid, yang ini merupakan ahli agama juga yang didatangkan dari Majelis Ulama Indonesia dan tergabung dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang juga menjelaskan tafsir dan juga makna dari kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Maidah 51 yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama. Selain mengenai independensi dan juga subjektivitas dari ahli yang menjadi kekhawatiran dari kuasa hukum Ahok ini, kuasa hukum menilai bahwa ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini telah melebihi atau melewati wewenangnya dan juga batasannya yang dihadirkan sebagai ahli, karena pada dasarnya menurut kuasa hukum seorang ahli hanya boleh mengomentari mengenai unsur pidana atau kejadian pidana yang dihadirkan dalam persidangan ini. Namun menurut kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, ahli-ahli yang dihadirkan justru mengomentari fakta-fakta yang ada. Bahkan jika lazimnya seorang ahli mengomentari atau menyatakan bahwa jika perbuatan dari terdakwa ini telah memenuhi beberapa unsur pidana, namun dalam hal ini ahli yang dihadirkan dalam pada Jaksa Penuntut Umum ini menurut kuasa hukum justru mengatakan bahwa terdakwa ini telah memenuhi seluruh unsur, sehingga hal ini dinilai telah melewati atau melampaui batas wewenang seorang ahli. Dan oleh karena itu dalam sidang kali ini, Yohana, kuasa hukum juga tetap konsisten dengan sikap sebelumnya, yakni menolak ahli yang dinilai tidak independen dengan tidak mengajukan satupun pertanyaan pada ahli yang ditolak tersebut. Memang ada beberapa pihak yang menilai ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi kuasa hukum karena tidak melontarkan satupun pertanyaan, namun ini tetap ditegaskan oleh kuasa hukum karena tadi independensi dan juga subjektivitas dari ahli yang dihadirkan ini dipertanyakan. Yohana, itu tadi strategi ya dari kuasa hukum begitu. Lalu sejauh mana kemudian konfirmasi terkait kehadiran saksi-saksi sampai dengan saat ini? Anda sudah mendapat informasi? Sejauh ini dari 4 orang ahli, baru 1 yang tiba. Saksi ahli pertama ini adalah Profesor Muhammad Amin Suma, namun untuk ketiga ahli yang lainnya hingga kini kami juga masih menanti konfirmasi dan juga kehadirannya. Namun tadi ada seorang koordinator ahli bahasa, ini ahli lain yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Ahli bahasa ini adalah Profesor Mahyuni yang merupakan akademisi dari Universitas Mataram, namun Profesor Mahyuni ini belum tampak hadir di area persidangan. Sedangkan untuk 2 ahli lain juga kami masih menanti konfirmasi dan juga kehadirannya, yakni Dr. Muzakir. Ini merupakan ahli hukum pidana yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Dari yang ahli ketiga ini adalah Dr. Abdul Hoir Ramadan yang merupakan
juga ahli hukum pidana. Nah, di samping Profesor Muhammad Amin Suma ini, Yohana, ada satu lagi ahli yang akan ditolak kembali oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yakni Abdul Hai Ramadan ini, karena ini juga merupakan ahli yang dihadirkan dan berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Yohana, Terima kasih Egit Hapsari. Nanti kita akan update kembali informasi dari sana jelang sidang dimulai tepatnya pukul 9. Terima kasih Egit. Dan kita kembali ke Bung Jamin dulu. Ini Bung Jamin, tadi ada strategi dari kuasa hukum terkait saksi ahli ini tetap konsisten dan menolak menurut Anda? Ya, begini, karena saksi ahli ini berasal dari MUI, yang dimana mereka juga yang mengeluarkan keterangan mengenai pendapat keagamaan, maka secara tidak langsung para ahli tersebut tentu berpengaruh ya secara emosional terhadap apa yang keterangannya. Apalagi kalau dia bagian dari komisi fatwa yang mengeluarkan pendapat keagamaan itu sendiri, tentunya kan dia nggak boleh bertentangan tentang apa yang sudah dia pernah keluarkan tentunya. Sehingga kalaupun apapun penasihat hukum menanyakan tentang sesuatu hal, tentu itu akan tidak berpengaruh terhadap pendapat ahli tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau kita lihat secara hukum pidana, setiap orang itu dalam konteks hakim maupun jaksa penuntut umum, dia harus menggali kebenaran material perbuatan tersebut dengan keterangan ahli tersebut. Jadi kalaupun seandainya hakim sudah mengatakan dia bisa menerima sebagai keterangan sebagai ahli, sebaiknya memang harus ditanyakan juga, karena ini memberikan kesempatan yang hilang ya bagi seorang pengacara, karena kan sudah diserahkan dan hakim kan merupakan kebenaran mutlak dalam persidangan gitu. Jadi kalau dia sudah mengiyakan boleh memberikan ahli keterangannya, berarti kita juga harus menghormati apa yang sudah hakim katakan dan ambil kesempatan untuk mengambil keterangan supaya ada counterfeiting terhadap apa yang pernah disampaikan oleh ahli tersebut dalam BAP ataupun apa yang pernah disampaikan di MUI waktu itu. Tadi sejumlah ruas jalan yang ditutup dan langsung kita akan bergabung bersama petugas NTMC Polri, Bribda Dela, yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Kita ke Bribda Dela langsung. Bribda Dela, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini? Baik, terima kasih Yohana dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan perempatan traffic light Ragunan, Jakarta Selatan, di mana untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan di berbagai arahnya, di mana terkait dengan kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama yang ke-10, maka diberlakukannya pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Kementerian Pertanian, di mana untuk dari arah ini sudah mulai ditutup pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dan perkiraan penutupan arus lalu lintas ini akan diberlakukannya sampai dengan acara sidang selesai, di mana anggota kami dari Satlantas Polda Metro Jaya sudah mengantisipasi guna mengurai kemacetan dan mengalihkan arus lalu lintas di sekitar kawasan ini. Dan adapun arus dari arah Jagakarsa menuju pintu masuk Kementerian Pertanian, lanjut ketemu di antrian traffic light Pertanian, kemudian diluruskan menuju traffic light Trakindo, juga belok ke arah kanan menuju ke traffic light Mangga Besar. Di mana untuk arus pengalihan arus lalu lintas yang kedua dari traffic light Mangga Besar menuju Ragunan dialihkan belok kiri menuju ke arah Jagakarsa. Dan untuk arus lalu lintas yang datang dari arah traffic light Trakindo menuju traffic light Pertanian di sini dialihkan menuju ke arah Ragunan dan diluruskan ke arah Jagakarsa. Dan pengalihan arus lalu lintas yang terakhir dari arus lalu lintas dari Jalan RM Harsono atau pintu utama Ragunan kemudian dibelokkan ke arah kiri menuju antrian traffic light Trakindo, di mana di sini dari arah Fatmawati, Mampang ataupun Ragunan nantinya akan bertemu di arah putaran, yaitu di kolong Jagakarsa. Dan kami himbau bagi para pengendara, khususnya bagi Anda yang akan menaiki busway, untuk sementara tidak bisa menaiki atau menurunkan penumpang di sekitar kawasan halte Pertanian, di mana penumpang bisa menaiki busway tersebut di halte
di depan halte SMKN 57 Jakarta Selatan di Ragunan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju Cilandak pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Di mana di sini di sekitar kawasan Ragunan juga sudah ada anggota kami dari Satlantas Polda Metro Jaya, anggota Sabara dan Brimob, serta di sini juga sudah ada TNI untuk mengamankan serta mengantisipasi adanya kerawanan ataupun kemacetan arus lalu lintas di sekitar kawasan Ragunan pada pagi hari ini. Baik Yohana, demikian Bribda Dela melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih Bribda Dela untuk informasi arus lalu lintasnya pagi ini. Dan pemirsa, saya akan langsung mengajak Anda juga untuk bergabung bersama rekan saya Minanti Rohanta yang sudah berada di luar gedung Kementerian Pertanian untuk memantau bagaimana kondisi massa yang mungkin sudah datang, massa pro maupun kontra Ahok. Langsung saja, Minanti, bagaimana kondisi di luar saat ini? Ya Yohana, memang pantauan kami di luar gedung Kementerian Pertanian ini masih terbilang sepi, khususnya di kubu pro Ahok masih belum terlihat ada massa sama sekali, tidak ada massa. Namun tepat di belakang saya ini merupakan kubu kontra Ahok, di mana mereka masih terus berorasi. Dan memang jalan RM Harsono ini tepatnya di depan gedung Kementerian Pertanian sudah ditutup sejak subuh tadi atau sekitar pada pukul 4 dini hari. Dan persidangan memang baru dimulai pada pukul 9 pagi hari tadi. Dan jika melihat arus lalu lintas di sekitaran gedung Kementerian Pertanian ini masih terbilang ramai lancar dan hanya terjadi kepadatan di beberapa titik seperti di Pasar Minggu, yaitu diputar balik ke arah ke gedung kementerian ini. Kemudian rekayasa pengalihan arus lalu lintas juga disiapkan, yaitu dari arah Jagakarsa menuju pintu masuk Kementerian Pertanian, lanjut bertemu di lampu merah pertanian yang diluruskan menuju lampu merah Trakindo, lalu diarahkan menuju belok kanan yaitu ke lampu merah Mangga Besar. Selain itu juga ada arus lalu lintas dari lampu merah Mangga Besar menuju Ragunan yang dialihkan langsung menuju Jagakarsa. Dan arus lalin lainnya yaitu dari Jalan RM Harsono ini sampai dengan lampu merah pertanian akan dibelokkan ke kiri menuju Trakindo. Dan saat ini pun memang orasi masih terus berlangsung, di mana pengamanan telah dilakukan polisi sejak tadi subuh, dan memang ada 4 ring penjagaan polisi, di mana 2 ring yaitu di dalam, 1 di ruang sidang Ahok, kemudian di gedung Kementerian Pertanian, dan 2 ring lagi di luar gedung Kementerian Pertanian ini, yaitu tepatnya di kubu pro Ahok dan juga kubu kontra. Namun hingga saat ini kubu Ahok masih terlihat sepi, belum ada massa sama sekali, dan polisi pun masih tetap berjaga tepat di depan gedung kementerian. Dan saat ini pun kubu kontra Ahok masih terus memberikan orasi mereka, di mana mereka menginginkan untuk Ahok segera dipenjarakan, dan mereka menghubungkan kasus ini terkait dengan keagamaan dan juga negara. Yohana. Baik, Minanti Rohanta, nanti kita akan update lagi bagaimana situasi di luar auditorium gedung Kementerian Pertanian. Namun kita akan kembali memantau bagaimana jalannya sidang. Kita bergabung bersama Egit Hapsari. Egit, bagaimana jalannya keterangan saksi kali ini? Ya, silakan Egit, apa saja yang disampaikan? 5 menit Yohana, sudah 45 menit ahli pertama dihadirkan dalam sidang dan memberi keterangan di depan majelis hakim. Ahli pertama ini adalah ahli agama Islam, ini Profesor Muhammad Amin Suma. Namun tadi di tengah pemeriksaan ahli pertama ini ada ahli kedua yang sudah hadir di area persidangan, yakni ahli bahasa Profesor Mahyuni. Namun belum kita ketahui apakah Profesor Mahyuni ini akan memberi keterangan setelah Profesor Muhammad Amin Suma. Namun tadi sebelum bergulir
giliran sidang, kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama sempat menyatakan penolakan terhadap 2 dari 4 ahli yang dihadirkan dalam sidang ke-10 kali ini. 2 ahli tersebut yang ditolak adalah Profesor Muhammad Amin Suma, ahli agama, dan ahli hukum pidana Prof. Dr. Abdul Hai Ramadan, karena kuasa hukum menilai keduanya ini tidak independen karena berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan penolakan ini disampaikan dan dinyatakan dengan tidak menyatakan atau melontarkan satu pertanyaan pun dalam sidang pemeriksaan kedua ahli. Berikut pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kalau saksi banyak mengomentari yang saya baca, yang saya tahu, ahli hanya boleh memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang dia akan berikan pendapat secara normatif. Sudah, nggak boleh bergeser. Yang dia boleh komentari peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang dia komentari secara normatif. Sumber normatif itu ada 4: undang-undang, doktrin, jurisprudensi, dan memori panteliti. Di luar itu ahli tidak boleh mengatakan. Kalau di luar itu berarti dia menggunakan pemikiran. Pemikiran itu tidak boleh digunakan oleh ahli memberikan keterangan. Tidak boleh. Yohana, jika tadi ahli agama tengah memberikan keterangan saat ini dan ahli tata bahasa sudah hadir dalam persidangan, namun untuk 2 ahli lain, yakni 2 ahli hukum pidana, Muzakir dan juga Abdul Hai Ramadan, kami juga masih belum menerima konfirmasi apakah keduanya ini akan hadir dalam sidang ke-10 kali ini. Dan kita akan nantikan bersama bagaimana hasil dari pemeriksaan ahli agama pertama, yakni Profesor Muhammad Amin Suma. Yohana. Baik, terima kasih Egit Hapsari untuk update informasi dari Kementerian Pertanian. Dan kita akan ke Bung Jamin Ginting. Tadi ada 2 saksi yang ditolak, dan bagaimana menurut Anda sesama orang hukum melihat kuasa hukum Ahok tadi tetap tidak mengajukan pertanyaan satupun, begitu? Ya, tentu nanti begini, kapasitas daripada keterangan ahli, kedudukannya itu tidak lebih tinggi daripada saksi dan bukti-bukti surat dan petunjuk. Kenapa? Karena keterangan ahli itu bisa diterima dan tidak bisa juga diterima oleh hakim dalam memutuskan. Dia hanya menjelaskan, membuat menjadi terang suatu perkara yang disampaikan di depan persidangan. Nah, jadi kalau saksi ini menerangkan sesuatu hal yang menurut kapasitas hakim tidak perlu dikutip keterangannya karena tidak bisa dibenarkan kebenaran yang tentang keahliannya tadi, tentu hakim juga tidak akan mengutip itu sebagai keterangannya dalam putusannya dan tidak memberikan keterangan apapun, cuma disampaikan saja. Nah, ahli dalam memberikan keterangan keahliannya, dia harus didasarkan kepada doktrin-doktrin, undang-undang yang dipelajarinya, yang didapatkannya, baik itu karena formal maupun non-formal. Dan ahli tidak boleh menyimpulkan dari suatu fakta-fakta sehingga dia menyatakan bahwasannya bersalah atau tidak bersalah. Nah, jadi intinya tadi dari sikap kuasa hukum Ahok menurut Anda sudah tepat, karena toh juga keterangan ahli tidak lebih tinggi juga dari bukti yang ada, begitu? Ya, dalam kapasitas tadi dikatakan penasihat hukum tidak memberikan pertanyaan. Kenapa tidak memberikan pertanyaan? Karena kalau mereka mempertanyakan berarti dia mengakui dan menerima ahli ini untuk memberi keterangan di pengadilan. Jadi karena mereka menolak, maka penolakan itu nanti akan dicatatkan oleh majelis. Tetapi tidak serta-merta kalau majelis sudah mengizinkan seorang ahli memberikan keterangan, lalu penasihat hukum menolak, dia bisa juga masih bisa menerima keterangan itu kalau relevan. Tetapi juga tidak bisa. Tapi dia punya catatan alasan kenapa penasihat hukum tidak menerima. Tadi sudah dikatakan tidak menerima karena dia sudah menyimpulkan bahwasannya terdakwa ini bersalah melalui putusan fatwa MUI, ya, yang menerangkan pendapat keagamaan, yang dia merupakan bagian dari orang yang mengeluarkan pendapat keagamaan tersebut. Otomatis dia mempunyai
kesimpulan dia akan menerangkan yang merugikan kepentingan daripada terdakwa tersendiri. Ya, Bung Usman. Iya, tadi kan kita berharap di awal kalau memang hakim kemudian mengizinkan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk bersaksi, maka ada baiknya pembela ataupun kuasa hukum itu menggunakan kesempatan ini untuk mencecar, katakanlah seperti itu, ya, tetapi kemudian kan menolak, kuasa hukum menolak, sehingga saya kira konsekuensi dari penolakan itu ya logis saja ketika dia tidak mengajukan pertanyaan, sebab kalau dia mengajukan pertanyaan artinya dia menerima. Ya, karena menolak maka dia tidak mengajukan pertanyaan, dan ini sebuah ungkapan atau bentuk ketidakterimaan dari para kuasa hukum terhadap saksi ahli tersebut. Logis saja, tadi Bang Jamin mengatakan ini juga akan dicatat jadi bahan pertimbangan, tidak mengajukan pertanyaan pun itu akan dicatat. Oke, kita lihat informasi yang satu ini dulu, Bung Usman. Sidang kasus dugaan penodaan agama pemirsa telah digelar beberapa kali. Sidang ini pun juga menuai berbagai tanggapan dari netizen, karena di sini juga kita tahu media sosial menjadi bagian perangkat yang memiliki pengaruh penting ini terkait asumsi publik. Sidang Ahok masih terus berjalan, belum ada putusan demo, bisa kali setelah urusan pilkada biar nggak bentrok dan nggak panas. Jadi harapannya sih ya sudah, yang lain-lain diselesaikan nanti setelah pilkada, yuk kita dukung dulu pilkada, mungkin begitu ya. Selanjutnya kita lihat lagi kata Kang Gojek, sidang Ahok pindah ke hari Senin. Penumpang busway dari Ragunan siap-siap pindah ke SMK 57 lagi. Mohon dicatat, ini info dari Kang Gojek. Baik, semuanya dapat memberikan informasi ini ya, lalu lintas begitu. Setiap ada sidang Ahok, halte SMK 57 jadi terminal busway. Luar biasa. Ini sindiran kali ya Bung Usman ya. Baik, satu lagi kita lihat komentar dari netizen. Hari ini sidang Ahok lagi, sedih karena busway nggak sampai Ragunan. Menurut Anda ini masyarakat pun kan sebenarnya juga punya hak. Tadi kalau misalnya di Jawa Barat, Kapolda mengimbau agar tidak perlu membawa massa, dan ternyata juga tidak membawa massa juga tadi pemeriksaan tersangka. Kenapa itu tadi yang saya maksud, tidak bisa juga aparat kemudian mengimbau juga, ya sudah tidak usah. Masyarakat tentu saja mengimbau sih saya kira sudah, tetapi kemudian yang pendemonya masih tetap memaksakan itu, dan mungkin juga kalaupun tidak ada demo, standar pengamanan yang dipakai polisi bisa saja harus menutup sebagian jalan begitu. Ya, setiap ya tentu saja ada keluhan, ada komplain dari masyarakat, tapi sejauh ini ya masyarakat memahami lah, bisa mengerti begitu. Tadi busway memang tidak boleh maju, jadi di SMK 57 itulah jadi halte begitu, jalan sedikit. Mungkin tadi tukang ojek juga jadi menangguk untung karena dari Ragunan ke halte busway harus naik ojek begitu. Dan saya kira mudah-mudahan ini berlangsung cepat, artinya tidak terlalu lama sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat terlalu lama juga. Oke, Bung Jamin, catatan terakhir sidang kali ini? Saya kira tepat ya, apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu harusnya seperti itu yang kita berlakukan di Jakarta begitu. Artinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan yang baik, yang lancar, itu kan hak setiap warga negara begitu ya. Jadi lebih baik juga difokuskan aja lah ke aktivitas, kan juga ini sudah sidang ke-10, toh juga nggak ada pengaruh apa-apa apa yang disampaikan itu sampai saat ini ya, tidak ada yang signifikan juga begitu ya. Lebih baik ke depan. Yang kedua, saya kira untuk sidang selanjutnya tentu saya berharap jaksa penuntut umum ya lebih memikirkan untuk ahli-ahli yang dihadirkan, ahli yang lebih independen ya, yang tidak berasal dari MUI, karena sudah terlalu sering ditolak oleh penasihat hukum. Karena dari pelajaran dari awal sudah kita lihat, awal aja dari MUI ditolak, dan tentu ini kan konsisten ya. Jadi sekali lagi saya kira carilah ahli-ahli yang independen, yang bisa diterima, artinya memberikan keterangan yang lebih netral begitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan juga Bung Usman Kansong, jurnalis senior dari Media Group. Dan pemirsa, semoga memang ini jalannya sidang ke-10 berlangsung lancar dan sidang cepat selesai, tidak mengganggu lagi masyarakat terkait dengan kasus-kasus seperti ini, dan tanpa tekanan setiap proses hukumnya sedang berlangsung. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.